Baik pemirsa, pelestarian budaya pada saat ini tidak pernah lepas dari era digitalisasi. Dan kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Yuni, Mas Bimo, dan juga Bapak Cahyo. Tadi sudah sampai dengan Bu Yuni ya untuk berkaitan dengan pelestarian budaya. Dan kita akan lanjut. Kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan teknologi informasi yang sangat bergerak cepat. Ya. Jadi bagaimana nih semestinya kita semua bisa memastikan bahwa budaya Jawa yang notabene adalah produk masa lampau, ya, tapi bisa berjalan beriringan dengan laju teknologi dan informasi yang begitu cepatnya ini melekat pada generasi milenial saat ini. Mungkin diawali dari Mas Bimo terlebih dahulu, silakan. Jadi perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan teknologi digital, itu adalah suatu kenyataan sejarah. Ya. Itu harus kita terima beserta dampak-dampaknya. Tapi yang jelas begini, justru kita bisa mengambil berbagai keuntungan, bahkan peluang. Ini bagian dari strategi. Ketika kita semakin maju dan semakin modern, setiap orang, siapapun dia, termasuk orang Jawa, butuh karakter dan identitas. Identitas itu diperoleh dari budayanya sendiri. Jadi ketika seorang keturunan Jawa yang sudah lama hidup di Suriname maupun Kaledonia Baru, itu dengan air mata penuh keharuan bisa melihat karya budayanya yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada pertengahan abad ke-18 melalui channel-channel yang sudah dipermudah itu seperti itu. Meskipun nggak bisa datang langsung ke Jogja, itu yang di seberang lautan. Sementara yang di kita orang Jogja itu jadi punya kebanggaan, jadi punya jati diri. Ini loh, sopo sih orang kenal Jogja, istimewanya Jogja itu di sini. Ketika keistimewaan itu harus bisa memberikan kesejahteraan, bagi saya kesejahteraan itu harus lahir batin. Bukan sekedar secara finansial, secara material, tapi juga kepuasan batin, kebanggaan. Bangga jadi orang Jogja, bangga jadi bagian dari keistimewaan Jogja. Saya kira itu. Baik, kalau Bu Yuni ada yang ingin disampaikan? Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, antar OPD ini memang perlu bekerja keras, bersinergi dalam rangka untuk mencapai seluruh warga masyarakat baik yang ada di DIY maupun di luar DIY. Bagaimanapun juga kami berharap dana keistimewaan ini bisa bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat, juga untuk promosi ke anak-anak muda kita. Kita sudah menganggarkan tapi kemudian tidak berdampak kepada anak-anak muda kita, ini juga menjadi catatan ada apa sebetulnya. Jangan sampai anak-anak muda kita ini seneng boy band yang dari Korea begitu kan, kemudian lupa pada yang kita miliki. Nah ini PR besar orang tua seperti kami ini untuk bisa menyampaikan dengan cara-cara anak muda, dengan bahasa-bahasa mereka, ya nggak apa-apa kamu seneng Korea, tapi tetap loh datang ke keraton, melihat keraton, kemudian juga melihat kalau memang sudah ada digitalisasi terhadap benda-benda yang ada di keraton maupun pakaian-pakaian yang ada di keraton, ini akan mempermudah mereka untuk mengakses budaya-budaya yang ada di DIY ini. Bagaimana nanti kita bekerja keras tapi anak-anak muda tidak paham itu, nah ini menjadi PR kita. Bahasanya seperti apa yang agar nanti nyambung dengan anak-anak muda yang ada di DIY ini maupun di Indonesia. Baik, untuk Bapak Cahyo sendiri bagaimana pesan dan mungkin harapannya berkaitan dengan tantangan pelestarian budaya Keraton Yogyakarta di tengah era teknologi dan informasi yang begitu cepatnya ini? Ya. Mungkin saya menambahkan dulu tadi yang disampaikan Bu Yuni terkait Desa Mandiri Budaya. Ya. Jadi kebetulan Desa Mandiri Budaya ini dibentuk dari kolaborasi beberapa OPD. Ada desa wisatanya Dinas Pariwisata, kemudian desa prenernya Dinas Koperasi, desa primanya Dinas Pemberdayaan Perempuan itu DP3AP2, dan juga satu lagi ada desa budayanya di kami sendiri. Oke. Nah nanti ke depan akan kita kembangkan lagi ke arah desa-desa. Jadi embrionya dari sana Ibu. Nah sekarang alhamdulillah sudah ada 10 desa mandiri budaya yang nanti akan menjadi garda terdepan dalam proses pemeliharaan
pengembangan budaya di level yang paling bawah, dalam hal ini adalah desa. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita memastikan supaya generasi milenial ini tetap tertarik, ini memang tantangan yang menurut kami memang maha berat dan tidak mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh pemerintah, tidak mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh keraton sendiri, maupun juga Ibu Yuni selaku legislator. Tetapi butuh dukungan dari yang tadi kami sampaikan sampai ke keluarga, sampai ke kawulo tadi. Masing-masing orang harus punya passion, harus punya kesadaran sendiri untuk ikut melestarikan budaya ini. Selama itu tidak ada, ya mungkin berapapun kita memprogramkan itu tidak mungkin dampaknya tidak akan begitu signifikan. Nah, upaya kami untuk nanti bisa menjangkau teman-teman milenial, ya kita harus memakai bahasa mereka, yang jelas itu. Nah, dalam bahasa mereka nanti kita ada dua hal. Yang pertama, bagaimana cara kita mempromosikannya dengan bahasa mereka. Yang kedua, bagaimana kemasannya. Jadi kemasan budaya itu yang kemudian kita sesuaikan dengan konteks milenial sehingga bisa diterima oleh teman-teman milenial. Ya. Tapi untuk yang tadi kami sampaikan di awal, yang pakem ya tetap harus pakem, tetapi untuk yang harus dikembangkan kontemporer istilahnya, itu yang bisa nanti menyasar kita pakai untuk jembatan supaya milenial mulai masuk, mulai tertarik dengan kebudayaan kita. Benar yang disampaikan oleh Mas Bimo, kami sepakat, kita harus membuat jati diri. Karena nanti begitu kita punya jati diri, itu justru adalah modal terbesar, suatu saat akan menjadi modal terbesar. Karena kami melihat di beberapa aspek, jati diri itu justru menjadi komoditas yang dicari. Bagaimana Jepang dengan sumunya misalnya. Bagaimana Thailand dengan yang hal-hal yang sebenarnya kalau di kita tidak cocok, tapi karena jati diri mereka banyak yang ke sana. Alhamdulillah saya belum pernah ke sana kan gitu. Saya juga. Jadi itu bagaimana kita bisa menanamkan nanti seni budaya kita menjadi jati diri, apalagi sampai ke teman-teman milenial. Nah, untuk itu mungkin ada jargon yang selama ini mungkin tidak untuk seni budaya. Jadi harus dimulai dari sekarang, dimulai dari yang terkecil, dimulai dari diri kita masing-masing. Syukur keluarga. Mari kita jaga, mari kita hargai, mari kita apresiasi kesenian, kebudayaan kita supaya menjadi lestari. Khususnya tradisi luhur yang ada di keraton maupun puro, keraton Kasultanan maupun puro Pakualaman. Sehingga itu yang nanti lebih jauh lagi dikemas menjadi sebuah komoditas pariwisata yang kalau bisa berjalan optimal, endingnya adalah ekonomi, lebih jauh lagi adalah kesejahteraan masyarakat. Saya kira ngaten. Dimulai dari sejak kecil, dimulai dari sekarang, dan dimulai dari keluarga ya Bapak ya. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada Mas Bimo dan juga Bu Yuni, juga Bapak Cahyo dalam Anjang Sana ini. Baik pemirsa, akhirnya kami akhiri terlebih dahulu untuk program Anjang Sana di kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi kepada Joglo Mandapa Butik Hotel dan Resto yang sudah menyiapkan tempat yang luar biasa ini untuk kami ngobrol santai dalam Anjang Sana. Sampai jumpa.